Yesus, ku menyembahmu.
Yesus. Sebentar Tuhan kami akan memuji Tuhan, kami akan memuliakan nama Tuhan. Kami akan percaya seberapapun kami yang hadir Tuhan, kami hadir untuk memuliakan Tuhan pada saat pagi hari. Tuhan Yesus berkati kami semua Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu selalu bersama-sama dengan kami sepanjang hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menikmati berkat Tuhan. Pada saat pagi hari Tuhan Yesus, kami tutup bungkus doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sudah siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Siap memuji Tuhan? Mari kita lambaikan tangan kita. Yes. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama.
kemuliaan selamanya. Haleluya. Kita masih semangat memuji Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan Yesus adalah kekuatan kita, selepas kita. Kita akan memuji Dia. Tuhan adalah kekuatan dan semua. Amin. Tuhanlah kekuatan dan maskutu, Dia untuk batu dan keselamatanku. Hanya padaku hati percaya, orang benar dan bertakwa. Tuhanlah kekuatan dan maskutu, yang membantu dan bersama-sama. Hanya padamu hati percaya, Kau benar dan bertakwa. Kau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bergoyang, ku menunggu kemenangan. Namun kasih-Mu tak berhenti. Kamu menjadi sekali lagi. Kau berdoa dan masuk. Tuhanlah kekuatan dan maskutu, yang untuk batu dan bersama-sama. Hanya padamu hati percaya, Kaulah kebenaran yang tetap berfirman. Tuhan selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau berdosa, menunggu kemuliaan. Namun masih setiamu selalu. Tuhan selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau berdosa, menunggu kemuliaan. Namun kasih setiamu tak berhenti. Tuhan selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau berdosa, menunggu kemuliaan. Namun kasih setiamu tak berhenti. Tak berhenti kasih setiamu. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk. Haleluya, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk sukacita-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyembah
diagungkan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih atas tuntunan-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Puji-pujian kami Bapa. Ungkapan syukur kami bagi-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kepada hambanya kami persilakan. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Tuhan. Kami tahu Kau Allah yang luar biasa, kami tahu Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Kau Allah yang bekerja. Berapapun kami hadir di sini Tuhan, kami yakin hadirat-Mu nyata. Kami yakin kuasa-Mu nyata. Kami yakin Kau hadir di setiap hati, di setiap jiwa Tuhan. Nah, karena itu telah siaplah hati kami Bapa untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau mengiringi kami semua Tuhan dalam mendengarkan, agar firman itu tidak lalu saja Tuhan dari hidup kami, tapi firman itu Bapa tumbuh, firman itu menghidupi kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa juga mengucap syukur, dan sama-sama kita katakan amin. Para pelayan bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Haleluya. Lagi haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, buat jemaat-jemaat GP2 Baja yang dikasih dan dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seperti yang bersama-sama kita ketahui bahwa nanti siang ada tamu, jadi pagi ini saya akan melayani saudara-saudara. Jadi kemarin saya lagi di kamar, saya
saya juga lupa lagi ngapain, mungkin lagi ngikut video gereja atau apa gitu. Ibu gembala yang adalah mama saya datang kan, masuk terus bilang, besok kamu pelayanan pagi ya. Berat tuh kan, tapi karena saya tahu itu pelayanan, dan pelayanan bukan tentang hal yang dipercayakan oleh Bapak Gembala ataupun Ibu Gembala, tapi pelayanan itu juga adalah apa yang telah dipercayakan Tuhan untuk kita ya. Kayak saya terima gitu kan. Oke lah, gas. Setelah saya terima, lalu saya merenung lah, saya berpikir apa yang harus saya sampaikan buat jemaat-jemaat GPGO Baja di pagi hari ini. Tentu ada beberapa yang akan khotbah yang telah saya buat juga sebelum-sebelumnya, tapi saya tetap pikirkan, saya tetap berdoa dulu. Dan saat saya belajar, saya mencari-cari ayat-ayat, saya teringat gitu, 2 hari lagi adalah hari Selasa, ya kan? Hari Selasa tanggal berapa? 14 tuh. Yang biasanya kita kenal dengan apa tuh? Hari apa tuh, Rek? 14 Februari. Hari Valentine atau hari kasih sayang. Oleh karena itu, hari ini saya mau bahas tentang cinta dalam perspektif Kristen. Tentu saya bukan pakar cinta, tapi saya hanyalah lelaki yang ingin dicintai. Kita mau belajar bersama-sama tentang cinta tersebut. Amin. Kalau dari dunia punya banyak cerita tentang cinta ya. Dari Indonesia ada siapa, Habibie Ainun tuh, ada filmnya. Apalagi ada filmnya? Dilan Milea. Apalagi ya? Ya adalah cerita-cerita tokoh-tokoh cinta yang lain. Atau dari cerita cinta klasik yang ditulis oleh seorang penulis terkenal, William Shakespeare. Tahu apa ceritanya? Romeo, bukan Romy. Karena Romy gak hadir. Romeo and Juliet, ya kan? Cerita cinta. Nah, mungkin kita punya tokoh-tokoh yang kita kagumi dalam hal cinta, tapi pada hari ini kita mau belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya teladan cinta atau teladan kasih mana yang harus kita teladani dalam mencintai dan dalam mengasihi. Tentu teladan terbesar dan teladan paling sempurna yang bisa kita ikuti, yang bisa kita teladani adalah siapa? Benar sekali, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saya mau katakan Tuhan adalah pecinta terbesar, pengasih terbesar. Dia ada teladan kasih yang sesungguhnya dan teladan kasih yang sebenarnya, saudara-saudara. Kita bersama-sama tahu sendiri kasih itu adalah atribut dari Allah. Allah nggak bisa terpisah daripada kasih. Kasih itu adalah Allah dan Allah itu adalah kasih. Dan oleh karena itu saya mau katakan dia ada teladan kasih buat kita semua. Amin. Udah panjang pembukaannya, mari kita masuk ke ayatnya. Ayat yang sangat terkenal, saya yakin saudara nggak perlu buka. Saudara hafal ayat-ayat ini, ayat yang udah jadi ayat hafalan dari kita zaman sekolah minggu. Kita semua hafal, tapi mari kita buka di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Amin. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saya minta kerjasamanya untuk membacakan bersama-sama dengan saya. Setelah hitungan saya yang ke-1, siap? 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saya bacakan sekali lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Tadi saya di awal katakan bahwa Yesus, bahwa Allah adalah teladan kasih. Mengapa? Ayat ini, kalau kita lihat dari konteks ayat ini menjelaskan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kita bisa lihat bahwa Allah digambarkan memiliki kasih yang begitu besar. Amin. Jangan cuma sampai Allah memiliki kasih, tapi dari ini katakan Allah memiliki kasih yang begitu besar. Amin. Begitu besar kasih yang Allah miliki, saudara-saudara. Oleh karena itu saya mau katakan bahwa Allah adalah teladan kasih yang sesungguhnya. Amin. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya dari kasih di sini ditulis
dalam bahasa Yunani ega pesen. Amin. Ega pesen apa? Kalau kita analisis secara gramatikal ya, biasanya kelihatan kuliah. Secara analisis gramatikal, ega pesen itu adalah indikatif, aorist, aktif. Yang artinya apa? Jadi kasih itu dijelaskan indikatif. Indikatif itu dia ingin menjelaskan bahwa ini adalah suatu hal yang jelas. Ini adalah suatu hal yang tegas. Yang artinya apa? Kasih Tuhan itu jelas, saudara-saudara. Kasih Tuhan itu tegas, saudara-saudara. Kasih Tuhan itu benar-benar dia kerjakan. Bukan cuma kasih yang sekedar diomongkan doang. Bukan cuma sekedar kasih yang ada di mulut doang. Bukan cuma kasih, bukan cuma cinta yang cuma sekedar gombalan aja, saudara-saudara. Tapi kasih itu jelas, kasih itu tegas. Dan aorist artinya apa? Itu past tense. Yang artinya sudah di masa lampau, sudah berlalu. Yang artinya apa? Dari dulu Tuhan udah mengasihi kita. Dari dulu dengan jelas Tuhan udah kasih tahu. Ini kasihku tuh, aku kasih ke kamu. Bahwa cinta Tuhan, bahwa kasih Tuhan tuh diberikan kepada kita dari dulu. Dari sebelum-sebelumnya. Saat kita masih berdosa pun, sebelum Tuhan menebus kita, sebenarnya Allah Bapa mengasihi kita, saudara-saudara. Dan dia apa? Aktif. Dari dulu dan sekarang kasihnya berjalan terus, kasihnya berjalan terus, kasihnya ada terus, kasihnya diberikan terus buat kita semua. Amin. Seperti itu kasih Tuhan. Agapesen berasal dari kata Yunani, kata singkatnya adalah apa? Kalian tahu? Agape ya. Ada beberapa bentuk cinta, bukan rambut warna-warni bagai gulali, tapi ada 3. Itu apa? Yang kita tahu. Kasih Cleo, kasih Eros, dan terakhir apa? Agape. Dan Yohanes ini dalam kasih dia menggunakan agape atau agapao. Yang artinya apa, saudara-saudara? Kasih agape? Betul nggak, Ben? Siap. Dari yang dijelaskan oleh guru saya, gampangnya, agape itu adalah kasih yang walaupun. Amin. Ngerti kasih yang walaupun? Jadi kasih yang walaupun itu kayak gini nih. Aku mengasihimu walaupun engkau pesek. Amin. Aku mengasihimu walaupun engkau rada-rada gila. Aku mengasihimu walaupun engkau gak ngasih aku duit shopping. Aku tetap mengasihimu walaupun engkau lupa buatin aku kopi di pagi hari. Aku mengasihimu walaupun engkau gak ngasih duit skincare. Aku mengasihimu walaupun yang lainnya. Bukan kasih yang asalkan, saudara-saudara. Asalkan apa? Kasih aku mencintaimu asalkan engkau anterin aku belanja di Mangga 2. Aku mengasihimu asalkan engkau jajanin aku sushi. Ya kan? Bukan seperti itu kasih Allah. Bukan seperti itu kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang walaupun dia sering bikin sakit hati, aku tetap mencintai engkau. Walaupun terkadang dia lupa, dia lebih memikirkan egonya, aku tetap mencintai engkau. Seperti itulah kasih Allah. Itulah kasih yang Allah gunakan. Dalam kasih agape ini, kasih itu dilakukan bukan karena alasan tertentu yang ada dalam diri seseorang. Amin. Bukan karena sesuatu yang ada pada dirimu, tetapi apa yang ada pada diriku. Bukan sesuatu karena apa yang ada dalam diri saudara-saudara, tetapi karena dia, saudara-saudara. Karena dialah, karena apa yang dalam diri Tuhan. Karena dia adalah sang kasih tersebut, makanya dia mau mencintai kita semua. Amin. Jadi kita lihat di sini, kenapa Tuhan cinta kita? Bukan karena kita kaya, bos. Bukan karena kita bawa persembahan paling besar. Bukan karena kita perpuluhan. Bukan karena kita rajin ke gereja. Bukan cuma karena kita sering pelayanan 24x7. Bukan karena kita tiap Kamis datang, tiap Sabtu doa. Bukan cuma karena itu, saudara-saudara. Bukan karena apa yang sudah kita lakukan, tapi karena dia. Karena dia, saudara-saudara, makanya dia mau memberikan kasih tersebut. Karena dialah, maka dia mau memberikan cinta tersebut. Amin. Inilah yang namanya kasih walaupun. Karena itu sih, saudara-saudara, saya mau bilang nih buat anak-anak muda. Kalau ada yang bilang, aku mencintaimu tapi masih terlalu banyak nuntut, bro, pikir jauh dulu baik-baik. Asik. Jangan tak salah, teman. Wih, sedap sekali bisa Manado. Ya, jangan tak salah.
Kalau dia bilang cinta tapi banyak nuntut, berarti dia masih adalah kasih asal. Carilah pasangan yang mengasihi dengan kasih walaupun. Amin. Anak-anak muda. Begitupun juga istri dan suami. Ya, walaupun suami masih punya kesalahan, istri juga punya kesalahan, tetap mengasihi walaupun engkau melakukan kesalahan. Tetap mengasihi, tetap mencintai walaupun engkau melakukan kesalahan. Amin. Nah, dari situ saya bisa katakan bahwa Allah Bapa adalah teladan dari kasih. Next, Roma 5 ayat 8, terus dibuka, saya bacakan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Harus di-underline, ketika kita masih berdosa. Jadi Allah Bapa menunjukkan kasih-Nya lewat Kristus ketika kita masih berdosa. Itu tadi saya bilang, dia udah ngasih kita dari dulu. Dia udah ngasih kita dari dulu, dari sebelum-sebelumnya dia udah kasih kita. Tuhan gak nunggu kita dulu baik, Tuhan gak nunggu dulu kita suci, Tuhan gak nunggu dulu kita berkenan, Tuhan gak nunggu dulu kita bertobat. Tetapi dari dulu, dari sebelumnya saat kita masih berdosa pun, Tuhan Allah sudah mencintai kita. Katakan amin. Ya, itulah hal pertama kenapa saya katakan Allah Bapa adalah teladan kasih bagi kita semua. Yang kedua, kalau kita balik lagi di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Kalau kita lihat atribut kasih sendiri, itu udah luar biasa kan. Kasih sendiri ini udah hebat, kasih ini udah luar biasa, kasih ini sendiri udah dahsyat. Tapi ayat ini masih menambahkan lagi begitu besar. Dari mana sih saya bilang kasih itu udah hebat, kasih itu dahsyat, kasih itu udah luar biasa? Salah satu ayat yang mendukung 1 Korintus 13 ayat 1 sampai yang ketiga, boleh kita bacakan sama-sama. Buka aja, saya bacakan 1 Korintus 13 ayat 1, 2, dan 3. Ayat yang pertama dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, saudara-saudara. Ayat 1 dulu aja. Jadi ayat 1 apa? Di situ dikatakan, kalau kita bisa semua bahasa manusia, bahkan dikatakan bisa bahasa malaikat atau bahasa sorga atau bahasa roh, saudara-saudara, itu percuma kalau nggak punya kasih. Dikatakan itu sama dengan apa? Gong yang berkumandang, saudara-saudara, sama dengan canang yang gemerincing. Ayat yang kedua katakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna, saudara-saudara. Yang artinya apa? Kalau kita punya karunia bernubuat, kita punya karunia, saudara-saudara, untuk mengetahui segala rahasia, punya tahu segala pengetahuan, punya iman yang sempurna, itu menjadi gak berguna kalau kita gak punya kasih tersebut. Ayat yang ketiga, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku, saudara-saudara. Kenapa? Karena seringkali kita temui bahwa orang-orang yang punya karunia rohani, menjadi orang yang sombong rohani. Kenapa, saudara-saudara? Karena di dalamnya gak ada kasih. Karena itu saya katakan percuma, itu gak ada faedahnya, karena itu gak berguna, karena itu sia-sia kalau engkau gak menjalankannya dengan atas dasar kasih tersebut. Amin. Maka kasih itu menang, saudara-saudara. Kasih itu lebih daripada sekedar karunia doang, saudara-saudara. Kasih itu lebih besar, kasih itu lebih dahsyat, kasih itu luar biasa. 1 Korintus 13 ditutup di ayat yang ke-13. Paulus menuliskan seperti ini. Saya bacakan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah KASIH. Kasih yang paling besar di antara itu semua, saudara-saudara.
Kasih yang paling besar di antara iman dan pengharapan. Dari yang saya pelajari, mengapa demikian? Karena kasih tetap di sorga. Kasih berlanjut terus. Iman dan pengharapan kita akan ada kesudahannya. Iman dan pengharapan kita akan tercapai. Iman apa sih iman? Apa iman? Apa yang dasar dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita harapkan? Kita bersama-sama ingin bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Dan itu akan terjadi, saudara-saudara. Iman dan pengharapan ada kesudahannya. Tetapi kasih tetap berlanjut. Kasih tetap ada sampai di sorga. Oleh karena itu saya katakan, kasih dahsyat. Kasih itu sendiri, kasih aja udah luar biasa. Tapi Yohanes 3 ayat 16, di situ katakan begitu besar. Kasih agape udah luar biasa. Tapi di sini Yohanes gak berhenti di situ. Yohanes tambahkan begitu besar kasih Allah. Begitu besar agape tersebut. Sehingga ada lagu katakan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Amin. Menunjukkan bahwa itu adalah kasih Allah yang begitu besar. Saat kita sudah mengetahui, saudara-saudara, bahwa Allah Bapa mempunyai kasih yang besar, saat Allah Bapa mempunyai kasih agape yang besar, lalu sebenarnya apa sih perbandingannya? Apa yang Allah lakukan dengan Allah mempunyai kasih yang begitu besar? Apa yang Allah lakukan? Yohanes 3 ayat 16 mengatakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya. Karena Allah Bapa memiliki kasih yang besar, maka Ia mengaruniakan anaknya. Maka Ia memberikan anaknya. Maka Ia mengorbankan anaknya. Cinta Allah adalah cinta yang penuh dengan pengorbanan. Amin. Hari ini semua katakan cinta berhubungan erat dengan yang namanya pengorbanan. Semakin besar cinta, semakin besar juga pengorbanan tersebut. Kalau dari yang Bapak Gembala pernah khotbahkan tentang cinta, cinta seperti maut, cinta seperti nyala api Tuhan, lautan ombak yang besar gak bisa membendung cinta. Maksud cinta lebih kuat daripada ombak tersebut. Cinta gak bisa ditukar dengan segala hal apapun. Karena itu saya juga mau katakan, bukan suatu hal yang berlebih-lebih kalau saya katakan cinta itu memerlukan pengorbanan. Amin. Karena kita bisa lihat banyak orang juga yang mengorbankan banyak hal demi cintanya gitu kan. Dia bisa korban apa? Bisa korban waktu, bisa korban materi, ya kan? Bisa korban apa lagi yang paling korban egonya sendiri. Dia menghentikan egonya demi orang yang dia cintai. Oleh karena itu, lihat saudara-saudara, cinta yang benar itu memerlukan pengorbanan. Kalau pasangan saudara yang belum terikat hubungan pernikahan, lihatlah pasangannya. Kalau pengorbanannya kecil, ya bro, balik. Pikir jauh dulu baik-baik. Amin. Karena seharusnya cinta yang besar sesuai dengan pengorbanan yang juga yang besar. Amin. Kita lihat di sini. Tuhan mengorbankan anak. Pengorbanan Tuhan bukanlah pengorbanan yang kecil. Seperti yang saya bilang tadi. Kasih Allah besar, pengorbanannya juga besar. Yang ia korbankan adalah anaknya sendiri. Anaknya yang ia korbankan. Coba di sini ada yang pecinta binatang? Oh, enggak ada pecinta binatang ya. Ami Yona dulu punya anjing namanya Nopi, ya benar Nopi. Anjingnya mati, Ami Yona nangis, ya kan? Disayang sama binatang. Kalau saya punya teman yang pecinta binatang, saya bilang, oh, ini anjing lu gue buat RW ya. Dikasih gak kira-kira? Dia bilang, lu gue buat RW. Gak dikasih. Gak dikorbanin tuh. Gak dikorbanin anjing peliharaannya demi ini apa tuh? Semangkok kayak apa dah buat masak itu? Ya seitu RW. Buat kekenyangan perut saya, karena saya pecinta RW. Gak dikasih, ya kan? Anjingnya gak dikasih.
peliharaannya aja gak dikasih, binatang gak dikasih. Tapi Tuhan Allah gak cuma ngorbanin binatangnya, gak cuma ngorbanin anjing peliharaannya, gak cuma ngorbanin barang di sini saudara-saudara. Tapi Tuhan Allah, Allah Bapa mengorbankan anaknya. Gak cuma anaknya, dia mengorbankan anaknya apa? Disitu katakan anaknya yang tunggal, anaknya yang satu-satunya dia korbankan. Dan gak berhenti daripada di situ, gak berhenti di situ. Di situ dikatakan juga itu adalah anak yang dikasihi Tuhan, anak yang berkenan di hati Bapa. Saat Yesus dibaptis, di keluar dari sungai Yordan dikatakan apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Kalau kita punya anak kurang ajar, anak badung, anak bandel, dibilangin susah, liar kan ya, kecelakaan, masuk rumah sakit, ketemu dokter, terus dokternya bilang, maaf, kita udah melakukan yang terbaik yang kita udah bisa, sisanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih gak hati sebagai orang tua? Sedih, walaupun anaknya badung. Hancur gak tuh hati orang tua? Hancur, walaupun anaknya gak dengar-dengaran, anaknya nakal. Apalagi ini adalah anak yang dikasihi Tuhan. Ini adalah anak yang berkenan di hatinya. Tapi karena begitu besar kasih Allah, maka ia menyerahkan anaknya. Dalam begitu besar kasih Allah, ada action yang dilakukan, ada tindakan yang dia lakukan. Yang itu adalah apa? Pengorbanan. Amin. Karena itu dari sini saya bisa katakan bahwa Tuhan Allah, Allah Bapa adalah teladan dari kasih. Dia adalah teladan cinta tersebut. Amin. Lalu apalagi yang membuat Tuhan kita menjadi teladan kasih? Yohanes 13 ayat 34 saya membacakan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi di sini Yesus katakan aku telah mengasihi kamu, yang artinya apa? Yesus mencintai manusia. Amin. Kalau kita lihat Allah Bapa menyerahkan anaknya, kita lihat di sini Allah Anak atau Tuhan Yesus menyerahkan apa? Ya, nyawanya. Dia menyerahkan dirinya. Dia membiarkan dirinya untuk menerima sanksi dosa yang adalah maut. Dia mau menjalani penderitaan salib yang begitu mengerikan. Dan saya katakan ini adalah pengorbanan yang besar dari Tuhan Yesus. Amin. Tahu seberapa besar, seberapa mengerikan derita salib. Oh, saya jelasin agak terlalu panjang, singkat-singkat aja. Oh, dia cambuk, gak seperti cambuk delman ya. Gak seperti cambuk delman, tapi cambuknya itu ada kail-kail, ada besi-besi di ujungnya. Jadi kalau dicambuk, dia ke kail, ke sangkut di daging-daging terus sampai dagingnya terkoyak-koyak. Jadi saya dengarkan, karena waktu Tuhan Yesus dihukum oleh orang Romawi gak terikat sama hukum Taurat. Jadi dicambuk-cambuk sesuka hatinya. Kalau suasana hatinya lagi bad mood, malamnya lagi berantem sama istrinya, cambuk buang, sampai puas itu hati. Dikatakan, kalau saya nggak salah, keadaan belakang punggung Tuhan itu udah seperti daging, udah kayak bubur gitu, saking banyaknya cambukan. Dan Tuhan gak berhenti di situ. Tuhan setelah dicambuk dia harus memikul lagi salib. Dia memikul salib, jalan di Bukit Golgota, disalib, ditusuk, dipaku. Seperti itulah derita salib. Karena sebenarnya memang seperti itu. Dosa, hukumannya adalah maut. Dosa, sebenarnya sanksinya adalah maut. Derita salib yang Tuhan lakukan itu adalah bentuk betapa besarnya kasih Allah bagi kita semua. Amin. Allah Bapa sebenarnya mencintai, Allah Bapa sebenarnya mengasihi manusia, saudara-saudara. Tapi sayang sekali manusia itu memiliki dosa. Secara natur manusia telah rusak, sehingga kita katakan Allah Bapa gak bisa bersatu dengan manusia karena apa? Karena ada dosa yang menghalangi. Allah Bapa ingin mengasihi manusia, tapi gak bisa karena manusia memiliki dosa. Allah Bapa gak bisa bersatu dengan dosa tersebut. Karena itu Allah Bapa, kasih Allah gak nyampe karena dosa yang menghalangi. Karena itu Allah Bapa tunjukkan kasihnya
lewat Tuhan Yesus Kristus. Dia mengambil dosa tersebut, saudara-saudara. Dia yang disalibkan, dia menanggung beratnya, dia menanggung mengerikannya dosa tersebut, sanksi maut tersebut. Dia menangis sampai menangis peluh darah, saudara-saudara. Pernah nangis air mata ya paling ya, nggak sampai darah kan. Jadi Tuhan Yesus nangis sampai seperti berpeluh darah, saudara-saudara. Betapa mengerikannya, betapa dahsyatnya, betapa sulitnya maut tersebut. Tapi Tuhan mau menanggung sehingga dosa itu hilang dan kasih Allah Bapa bisa kita rasakan sekarang. Amin. Ada yang bisa rasakan kasih Allah sampai sejauh ini? Pernahkah saudara berpikir kenapa masih bisa sampai sekarang? Bisa ngerasain kehidupan yang walaupun gak sekaya Bill Gates, tapi kita masih bisa hidup nyaman, amin. Masih bisa makan. Itu bentuk kasih Allah Bapa. Kasih Allah Bapa bisa kita rasakan sampai sekarang karena ada kasih Yesus yang mau ngambil dosa kita, yang mau menjalani derita salib tersebut, sehingga kasih Allah Bapa bisa kita rasakan, sehingga kasih Allah Bapa bisa kita jalani, bisa kita nikmati sekarang, saudara-saudara. Bukan karena kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan kita, tapi inisiatif Tuhan, karena kasih-Nya sendiri, karena Dialah kita rasakan kasih tersebut, kita rasakan cinta tersebut. Harusnya kita susah hidup dunia ini, saudara-saudara, karena kita rusak, natur kita rusak, saudara-saudara. Tapi Tuhan membetulkan, Tuhan merenovasi, Tuhan merestorasi hubungan kita kembali. Kita nggak bisa tadinya berhubungan dengan Allah Bapa, Tuhan pulihkan, Tuhan restorasi, sehingga kita bisa bertemu dengan Allah Bapa, bisa berhubungan dengan Dia kembali. Amin. Para pemain musik bisa maju ke depan. Kita bersama tahu bahwa Allah Bapa ini, ada fun fact sedikit. Allah Bapa mengasihi Yesus ya, amin. Dan Yesus pun juga mengasihi Allah Bapa. Jadi kita bisa lihat di situ bahwa mereka adalah sosok pribadi yang saling mengasihi. Yesus mencintai Allah, Allah pun mencintai anak. Dan tahukah saudara bahwa dua orang yang saling mengasihi ini harus dipisahkan? Pada saat apa? Pada saat Yesus menanggung dosa manusia. Yesus katakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Allahku, ya Tuhanku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Yesus dan Allah Bapa harus terpisah karena dosa. Bayangkan betapa menyakitkannya dua orang yang saling mencintai harus terpisah. Amin. Tapi Allah, Tuhan Yesus merasakan hal itu. Karena itu teman-teman semua yang rasain putus cinta, bersyukur karena kita merasakan sedikit dari rasanya penderitaan Yesus. Amin. Jadi penutup, setelah kita tahu bahwa Allah itu adalah teladan kasih, setelah kita tahu juga bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, Allah memberikan kasih-Nya kepada kita, sebenarnya apa yang harus kita lakukan sebagai anak, sebagai manusia? Apa yang harus kita lakukan? Yohanes 3 ayat 16 katakan, anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Apa yang harus kita lakukan? Responi kasih tersebut. Amin. Kita responi cinta Allah tersebut dengan cara apa? Dengan cara percaya. Kalau kita benar-benar menghargai kasih Allah tersebut, kalau kita benar-benar menghargai pengorbanan Allah di kayu salib, karena itu seharusnya kita menjadi orang-orang Kristen yang percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Amen. Percaya dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena sebaliknya kalau kita nggak percaya berarti kita binasa. Karena yang percaya nggak binasa, yang nggak percaya berarti dia mau mengalami kebinasaan. Yang terakhir, apa yang kita lakukan? Saat kita tahu Yesus sudah teladan kasih, berarti kita harus teladani. Milikilah kasih Allah, milikilah cinta Tuhan tersebut. Amin. Dan yang terakhir adalah cintailah Tuhan Allah kita. Banyak ayat-ayat mendukung hal tersebut. Kasihilah Tuhan Allahmu, dan juga ayat-ayat lainnya. Cintailah Tuhan dengan keseluruhan hati kita, dengan keseluruhan kita semua. Tubuh, jiwa, dan roh mengasihi Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh mencintai Allah.
Mengapa sih kita harus repot-repot cinta Allah? Mengapa sih kita harus repot-repot cinta Tuhan? Gak neko-neko, gak ribet-ribet. Karena apa? Karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari kita ini. Saya undang semua untuk makin berdiri, kiranya dapat memberkati kita semua. Satu lagu yang ingin saya nyanyikan. Ajarilah kami ini, ajarilah kami ini. Kasih pasti datang. Kita nyanyikan saudara dengan ibu. Kasih. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti menghati. Kasih pasti memaafkan. Kasih-Mu Tuhan lagi kasih. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami. Oh, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah, ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Benar Tuhan, kami mau belajar Bapa untuk memiliki kasih-Mu. Walaupun kami manusia yang terbatas, namun seringkali kami mengasihi dengan standar dunia, dengan standar manusia. Tapi hari Tuhan, kami anak-anak Bapa yang ingin mengasihi dengan kasih Bapa, kasih yang mengampuni, kasih Bapa-Mu tulus tiada batas. Kasih-Mu tulus tiada, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Benar Bapak, benar Tuhan. Biar Engkau yang mengajari kami Tuhan. Biar kami gak salah jalan, biar kami gak salah bertingkah Tuhan. Biar kami gak salah melakukan Bapak. Engkau yang bekerja, Engkau yang mengajari kami Bapak. Bagaimana cara mengasihi seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan, kasih Allah yang begitu besar bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami mengasihi manusia, kami mengasihi keluarga kami, bahkan kami mengasihi orang yang Kau percayakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan kasih-Mu yang kudus, dengan kasih-Mu yang tiada batasnya, dengan kasih-Mu yang gak ada habis-habisnya Tuhan. Kami gunakan, kami pelajari, dan kami praktekkan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, kami juga menjadi anak-anak-Mu yang juga mengasihi Engkau, menjadi anak-anak-Mu yang menghargai kasih tersebut. Supaya kasih itu gak lewat begitu saja, supaya kasih itu gak lalu begitu saja, tapi kasih itu kami responi, kami tanggapi Tuhan, dan kami dapat mencintai seperti Engkau pun mencintai kami Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami telah selesai Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang terus bekerja, Engkau yang terus Tuhan berkarya dalam kehidupan kami. Kami tahu ujian kehidupan kami enggak di dalam gereja, tapi di mana luar nanti, di luar sana kami bisa menunjukkan kasih-Mu. Karena kami adalah surat Kristus yang terbuka. Orang-orang bisa melihat kasih tersebut, orang-orang bisa melihat cinta tersebut di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kehadiran-Mu Bapa yang begitu indah. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib dan atas bentuk cinta-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Kami menerima berkat-Mu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk berkat-Mu Tuhan. Saat ini kami akan memberi, biarlah Engkau yang memberkati Tuhan persembahan kami. Biarlah Engkau yang menyuci kuduskan Tuhan persembahan ini. Kami ucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Kami siap untuk memberi. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kepada yang bertugas, saya persilakan untuk maju ke depan. Membacakan pengumuman untuk minggu ini. Di hari Kamis kita ada ibadah di tempat ini pada jam 19.30 untuk song leader Ibu Ros, persembahan dan doa firman Ibu Magdalena. Untuk hari Sabtu kita ada doa dan puasa untuk seluruh jemaat. Tempatnya di gereja pada jam 7 malam. Untuk worship leader Bapak Aro dan doa syafaat Bapak Rudi. Untuk hari Minggu kita ada ibadah yang pertama yaitu jam 8 dan sesi yang kedua jam 10. Untuk pelayanan hari Minggu song leader Ibu Gembala, singers Bapak Aro, Bapak Lurus, Ibu Hani dan Ibu Desi. Untuk musik, keyboard Bapak Eli, bass JJ, drum Eka, gitar Rere dan Abner, cheers Nio, Rahel, Lydia dan Gray, rebana Winda dan Esther, LCD Beni, Angga Yefta. Pemerhati ibadah 1 Bapak Yoce, keluarga Bapak Yoce. Pemerhati ibadah kedua keluarga Bapak Stefanus, persembahan ibadah pertama Ibu Priscilla, dan persembahan ibadah kedua Ibu Sisil, Ibu Erni, dan Ibu Desi. Sekian untuk pengumuman kita pada hari ini, saya serahkan kepada Bapak Gembala.
Ibu saudara, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Ada yang pertama kali datang pagi ini, yang walau hujan-hujan, saudara-saudara masih bisa datang ke kebaktian, puji Tuhan. Tapi saya percaya semua diberkati Tuhan. Ada ibu sama bapak yang ibadah sama-sama kami, kami semua berkati. Senang sekali bisa ada di sini pagi bersama Om Baja untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Baik, kita akhiri ibadah kita dengan pujian. Pasalnya ya, pasalnya terlebih besar. Allah baik dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Kasihnya tidak pernah berubah, sekalipun kita berubah. Kasihnya tidak pernah tergoyahkan, sekalipun kita banyak kali goyah. Selalu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Ada yang mau dibantu? Sepertinya kami berjalan terpuruk, tapi satu hal yang kami imani, Tuhan kami terlebih besar dari persoalan. Bahkan ketika Engkau turun tangan, Engkau tidak pernah terlambat. Tuhan menolong kami. Setiap kami yang hadir hari ini, firman-Mu adalah bagian tangan Allah untuk menolong kami, Tuhan. Mungkin kasih kami mulai pudar hari-hari ini, tapi kami diarahkan kembali oleh kebenaran firman.
supaya kami boleh memandang kepada cara Tuhan mengasihi. Dan kami percaya kepadamu, kami ikuti teknik-Mu Tuhan, supaya kami bisa menjalani hidup seperti yang Tuhan mau di hidup kami. Hamba percaya setiap kami yang datang diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa buat kami yang hadir di ibadah sesi pertama ini. Berikan kami kekuatan, kesehatan Bapa, pribadi pun keluarga kami. Apa yang kami buat, apa yang kami rancangkan, apa yang kami kerjakan, Tuhan campur tangan. Buat kami berhasil Tuhan. Engkau janji kami tidak jadi ekor, Engkau janji kami jadi kepala Tuhan. Engkau gak pernah janji kami meminta-minta, tapi kami Tuhan janji menjadi tangan yang di atas Tuhan. Engkau memberkati kami dan kami akan pulang dengan iman kami bahwa Tuhan telah memulihkan hati kami melalui ibadah kami hari ini, supaya esok kami boleh menjadi lebih baik dari sekarang Tuhan. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan. Berkati hamba Tuhan yang sudah melayani firman Allah, sekalipun dia masih muda Tuhan, tapi Engkau memberkati dia dengan urapan yang baru setiap waktu, dengan hikmat baru yang Tuhan beri, bahkan dengan rahasia-rahasia baru dari firman yang dia belajar Tuhan, supaya dapat membagikan sesuatu menjadi isi hati Tuhan kepada umat-umat Tuhan, sesuatu yang digali dengan baru Tuhan. Dan biar jemaat-jemaat Tuhan yang selalu mendengar pelayanan diberkati. Terima kasih Bapa di sorga, sertai langkah pulang umat-Mu, tibakan dengan selamat di rumah masing-masing. Dan kami percaya kami pulang tidak dengan percuma, karena kami sudah membawa berkat ibadah kami hari ini. Akhirnya dengan iman kami angkat hati kami dan tangan kami di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan pulang dan bawalah berkat Tuhan, anugerah dan damai sejahtera, sukacita, kasih sayang, kesetiaan, penghiburan dan kekuatan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang akan tetap terus menyertai kita yang mengasihi Dia. Dari sekarang, besok dan sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur, kami sudah berdoa dalam